tadi sudah belajar tentang pemaknaan tentang neraca ya, bahwa neraca itu dia hanya mengukur berat bisnis Anda. Neraca itu mengukur otak bisnis Anda. Neraca itu mengukur seberapa bisnis Anda itu makin berat, makin berat, makin berat. Nah, sekarang saya ingin masuk pada pemahaman profit loss ya. Kenapa profit loss itu jadi sedemikian penting? Sebetulnya profit loss itu sederhana saja kawan-kawan. Profit loss itu isinya sebenarnya ini saja isinya. Jadi profit loss itu bagaimana sebuah perusahaan itu mencetak sebuah revenue ya, revenue. Lalu revenue atau sales perusahaan itu dikurangi dengan expense yang ada atau cost sehingga lahir di sini makhluk namanya earning ya. Lahir di sini makhluk yang namanya earning. Nah, waktu kita belajar flow finansial yang kita sama-sama posting dari 3 weeks yang ada, saya mengajarkannya bentuknya begini, sales ya, sales, lalu kemudian sales ini dihajar dengan COGS. Artinya COGS itu biaya barang yang terjual, kemudian lahir di sini gross profit. Lalu kemudian gross profit ini kehajar lagi dengan expense. Nah, terakhir baru muncul namanya net ya, baru muncul namanya net. Nah, sekarang saya akan ungkap beberapa rahasianya. Kenapa? Kan sebetulnya simpel aja Kang Ren. Revenue dikurangi expense langsung earning, tapi kenapa kok harus bertingkat-tingkat begini? Karena gini kawan-kawan sekalian. COGS di sini ya, saya coba jelasin ya. COGS di sini kawan-kawan sekalian, itu dia bentuknya adalah variabel. Apa maksudnya variabel? Variabel itu artinya makin Anda banyak jualan, COGS-nya juga banyak. Contoh, COGS itu kan gini. Anda beli baju keke 100.000 ya, Anda beli baju keke 100.000. Anda jual baju keke 200.000. Berarti kalau Anda jual baju keke itu sampai 5 pieces 1 juta, COGS-nya berarti 500.000. Karena keluar tuh bebannya si baju yang dari gudang inventory keluar itu 100.000 dikali 5. Sehingga kawan-kawan sekalian kita harus ngitung ini dulu nih, antara sales dan barangnya itu selisihnya dagangnya berapa, selisih dagangnya berapa. Makanya kalau kita lihat kemarin ya, kita bahas kemarin, itu kan yang sifatnya fix. Nah, ini dia rahasianya. Yang sifatnya fix itu ditaruh di expense. Yang sifatnya fix apa? Gaji karyawan. Gaji karyawan itu Anda mau ada sales nggak ada sales, Anda harus bayar. Sewa tempat. Ada sales nggak ada sales, Anda mesti bayar. Apa? Ini banyak yang ahlul online ya, kawan-kawan digital marketing, hosting domain. Ada sales nggak ada sales, Anda mesti panjangin hosting domains annually, setahun sekali. Nah, itu habisnya di expense. Makanya kalau ada yang bingung, Kang Randy, untuk apa sih kita harus ngitung expense-nya 2 kali gitu loh? Kenapa nggak COGS sama expense ini digabung? Nggak bisa begitu, karena COGS ini hanya terkait pada dagangannya. Anda beli barang berapa? Itu nilai inventory. Anda jual berapa? Nah, jual beli Anda ini menang nggak secara gross profit? Itu kelihatan di sini. Ada nggak gross profitnya? Artinya kalau di sini sudah tipis, nah kan berarti Anda sudah warning, apalagi kehajar expense gitu loh. Itu loh maknanya. Karena saya juga terkadang melihatnya begini, kawan-kawan ada yang lupa dengan expense. Oh ya, aku belinya 1.000 Kang, aku jualnya 2.000, aku udah menang. Tapi Anda sewa tempat berapa gitu loh. Belum lagi Anda pasang FB Ads-nya berapa, kekejar nggak itu operation gitu kan. Nah, FB Ads itu kan di sini iklan ya, Twitter, FB Ads, Instagram Ads, pokoknya paid media itu di sini tempatnya expense, bukan di COGS gitu loh. Karena Anda harus ngeluarin budget, dia kebakar. Nah, kalau sales itu makin Anda naik salesnya tinggi, maka inventory-nya yang keluar otomatis lebih tinggi. Anda jualan buku, biaya buku 1.000 sama biaya buku 10.000, COGS-nya besar 10.000. Anda jual spidol, COGS 1 spidol 10.000, Anda jual 20.000. Maka kalau Anda jual 1 juta spidol ketimbang 20.000 spidol, lebih gede COGS-nya 1 juta spidol. Jadi harus dihitung dulu nih.
pertarungan antara sales dengan COGS. Apa itu COGS? Cost. Nah, ini dia kan. Cost, biaya of dari good barang sold. Ya. Jadi cost of goods sold. Jadi berapa biaya dari barang yang terjual. Itu pemaknaan dari arus kas. Maaf, dari profit loss. Yang berikutnya, kebanyakan kita, kenapa saya minta kawan-kawan harus cerdas membaca profit loss? Karena kebanyakan dari kita itu hanya berbahagia di earning. Contoh misalnya Anda earningnya di sini 4 gitu ya. Anda earningnya di sini 4. Ya, earningnya 4. Anda cuma lihat 4 di sini, Anda udah happy. Padahal kawan-kawan sekalian, earning 4 di sini bisa berasal dari dua situasi yang berbeda. Bisa revenue-nya 20, expense-nya 16. Clear? Revenue 20, expense-nya 16. Sama revenue 1000, expense-nya 996. Ini podo kalau bahasa Jawanya itu. Sama-sama 4 gitu loh. Jadi profit loss ini juga bisa melihat keefektifan dari sebuah sales. Lah menurut saya revenue-nya 1000 udah capek jual sampai 1000. Sales ternyata expense-nya itu 996. 4 juga profitnya. Maka 4 di sini itu kalau misalnya cuma kita lihat 4-nya bottom line itu artinya bawahnya doang kita lihat. Kita nggak lihat prosesnya, kita akan ketipu dengan angka 4 itu. Mana bisnis yang sehat? Yang ini yang sehat. Ya. Revenue-nya 20, sales-nya 16. Yang ini revenue-nya 1000, sales-nya 996. Ya, maaf ya, saya mundur ya. Nah, kenapa ini kawan-kawan sekalian ya, saya nyambung, kenapa ini menjadi concern kita? Karena bagaimanapun kawan-kawan sekalian, yang namanya bisnis itu dia adalah gimana caranya bisa mengenerate earning yang efisien gitu loh. Untuk apa develop sampai 1000 tapi cost-nya juga 996. Dan ini menurut saya banyak dialami oleh perusahaan yang sudah merasa besar. Jadi jangan salah ya, Anda tuh merasa udah usaha gedebak-gedebuk, market udah banyak order, proyek, tapi kok cash-nya nggak ada. Malah kita kalah sama teman-teman yang earningnya luar biasa, cost-nya kecil gitu loh. Cost-nya FB Ads gitu. Cost-nya Twitter gitu loh. Cost-nya iklan-iklannya murah-murah gitu. Bayar selegram gitu loh. Bayar selegram murah-murah, earningnya bisa tinggi. Nah, itu insight ya. Nah, video sekarang tracknya cukup sampai sekian. Kita memahami profit loss. Nah, berikutnya kita akan masuk pada pembelajaran tentang arus kas. Tapi kita break, masuk ke video berikutnya. Terima kasih.